Baik, soal pertama, bentuk sederhana dari bentuk eksponen ini ya. Konsepnya hanya 3. Yang pertama, A pangkat P kali A pangkat Q. Ini akan sama dengan A berpangkat P ditambah Q. A pangkat P dibagi A pangkat Q, ini akan sama dengan A berpangkat P min Q. Sedangkan A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q akan menjadi A berpangkat P kali Q. Oke, kita langsung aja ya ke soalnya. Nah, kita perhatikan yang A dulu. Di sini A pangkat 3 per A pangkat min 5. Berarti menjadi A berpangkat 3 dikurangi min 5. Gitu ya. Kali B. B-nya berpangkat negatif 7 dikurangi 5. Ini bagian penyebutnya 5 ya. Oke, ini akan dipangkatkan dengan 3 per 4. Ini menjadi A berpangkat 3 dikurang min 5. 3 tambah 5 ya, berarti 8 kali B berpangkat negatif 12. Ini dipangkatkan 3 per 4. Sekarang kita pakai sifat yang terakhir, berarti pangkatnya dikalikan, kan gitu ya. Berarti jadinya A berpangkat 8 kali 3 per 4 itu sama dengan, kalau kita coret jadinya 6 ya. Jadi A-nya pangkat 6, B-nya berpangkat negatif 12 dikalikan dengan 3 per 4. Nah, kalau dicoret dapat 3 jadinya negatif 9. B-nya pangkat negatif 9. Jadi ini jawaban yang tepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pertumbuhan suatu bakteri. Kalau pertumbuhan suatu bakteri biasanya mengikuti rumus J0 kali 2 pangkat T gitu ya. 2-nya ini karena dia membelah diri menjadi 2. T-nya itu adalah periode waktu, J0-nya adalah banyak bakteri mula-mula. Sehingga ini akan menjadi J0 adalah 500 kali 2 pangkat T. Nah, T-nya kita cari dulu ya. Setiap bakteri membelah menjadi 2 setiap setengah jam. Sedangkan yang ditanya 3 jam. Nah, 3 jam itu adalah berapa kali setengah jam gitu ya. Berapa kali 30 menit. Nah, dengan kata lain, T-nya adalah 3 jam dibagi dengan 30 menit gitu ya. 30 menit itu adalah 0,5 jam kan gitu ya. Sehingga T-nya adalah 6. Kalau bahasa simpelnya 3 jam itu adalah berapa kali 30 menit gitu kan? 6 kali ya. Oke, sehingga periodenya adalah T-nya itu menjadi 6. Oke, ini menjadi 500 kali 2 pangkat 6 adalah 64 ya. Sehingga banyak bakteri setelah 3 jam adalah 32.000. Nah, gitu. Oke. Baik, untuk soal yang ketiga, di sini tentang sudut depresi. Ya, sudut depresi itu adalah sudut antara pandangan ke depan dengan pandangan ke bawah. Kita coba ini. Elang terbang memandang ke bawah, melihat seekor kelinci yang menarik perhatiannya. Jadi
Jadi di sini ada elang. Itu ya, sudut depresinya adalah antara pandangan lurus ke depan dengan pandangan ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi di sini akan ada kelinci, kan gitu. Diketahui sudut depresi elang saat melihat kelinci 60 derajat. Jadi di sini 60 derajat. Elang berada di ketinggian 9 meter. Jadi kalau ketinggian kan tegak lurus ke bawah gitu ya. Ini tingginya adalah 9 meter. Maka jarak elang dari kelinci tersebut. Berarti kita harus mencari X yang ini ya. X-nya berapa nih panjangnya. Tuh. Oke, kita isi dulu. Kalau itu 60, berarti di sini 30 derajat. Kan gitu ya. X itu adalah sisi miring. Sedangkan yang diketahui adalah yang di samping sudut 30 yaitu 9 meter. Nah, kalau kita ngomongin Sami, ini berarti kaitannya dengan cos, kan gitu ya. Cos 30 derajat itu adalah samping per miring, yaitu sampingnya 9, miringnya X, kita belum tahu berapa, gitu ya. Cos 30 adalah setengah akar 3, kan gitu. Dengan kata lain, setengah akar 3 ini adalah akar 3/2. Tuh ya. Oke, kita kali silang, jadinya X sama dengan 9 kali 2 dibagi akar 3. Kan gitu ya. Oke, kita selesaikan dulu, jadinya X adalah 18 per akar 3. Ini kita rasionalkan, berarti sama-sama kita kalikan dengan akar 3, sehingga jadinya 18 per akar 3 kali akar 3 menjadi 3 akar 3. Ya, 18 bagi 3 adalah 6 akar 3. Jadi jarak elang ke kelinci itu adalah 6 akar 3. Baik, sekarang kita coba yang soal sudut elevasi. Kebalikan dari depresi ya, elevasi itu adalah sudut antara pandangan lurus ke depan dengan pandangan ke atas. Kita coba. Diketahui tinggi pandangan Nyoman saat mengamati posisi jam 80 cm. Jadi pandangan Nyoman gitu ya. Pandangan Nyoman berarti matanya Nyoman, kan gitu ya. Tinggi pandangannya adalah 80 cm. Jarak Nyoman ke dinding. Jaraknya misalnya ini dinding ya. Nah, ini dinding. Jaraknya 1 meter. 1 meter itu adalah 100 cm. Biar sama ya dengan 80-nya. Sudut elevasi 60 derajat. Di jamnya kan ada di atas ini ya. Sudut elevasi itu adalah antara pandangan ke depan dengan pandangan ke atas. Sudut elevasinya adalah 60 derajat. Nah, gitu kan, berarti kita dapat di sini ada segitiga siku-siku ya. Yang ini siku-siku. Oke. Nah, sekarang kita ditanyakan perkirakan posisi jam pada ketinggian berapa meter. Berarti yang ditanya ini kan 80 cm tadi ya. Yang ini berarti X. Nanti ketinggian jam adalah X ditambah 80 cm. Kita fokus dulu cari nilai X.
X itu ada di depan sudut. Sedangkan yang diketahui adalah di sini 100 cm adalah di samping sudut. Depan dan samping gitu ya. Depan, samping itu adalah tan, kan gitu ya. Tan dari 60 derajat. Tan 60 derajat itu adalah akar 3 ya. Ya, sehingga akar 3 itu sama dengan depan per samping. Depannya adalah X, sampingnya adalah 100. Sehingga X adalah, kita kali silang, 100 akar 3 cm. Nah, sehingga ketinggian jamnya berapa nih? Ketinggian jam itu ada pada ketinggian 100 akar 3 ditambah 80. Ini dalam sentimeter gitu ya. Kalau dijadikan meter jadinya apa nih? Berarti dibagi 100 kan gitu ya. Dibagi 100 seluruhnya menjadi akar 3 ditambah 0,8 meter. Nah, gitu. Jadi ini adalah solusinya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita ditanyakan bentuk sistem persamaannya. Untuk bentuk sistem persamaan berarti kita harus misalkan nih masing-masing variabel ya. Misalnya jeruknya X, apelnya Y, mangganya Z. Sehingga jadinya persamaan pertama adalah 1X saja ditambah 3 apel, 3Y ditambah 2 mangga akan menjadi 260.000. Persamaan yang kedua, 2 jeruk, 1 apel, berarti 2X ditambah Y, kan gitu ya, 1Y, 1 apel, yaitu 155.000. Persamaan ketiga, 2 apel dan 3 mangga. Apel tadi Y ya, berarti 2Y ditambah 3 mangga atau 3Z sama dengan 195.000. Oke, itu aja ya bentuk sistem persamaannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Kita akan menentukan keterbukaan. Keterbukaan itu ada 2 ya. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Nah, untuk fungsi kuadrat nih. Keterbukaan fungsi kuadrat ada 2. Terbuka ke atas. Fungsi kuadrat kan bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini yang menentukan keterbukaan itu adalah nilai dari A. Oke, jika terbuka ke atas, maka A-nya lebih dari 0. Artinya positif ya. Terbuka ke bawah, maka A-nya kurang dari 0. Tuh, oke. Sekarang kita akan cari fungsi yang terbuka ke atas dan fungsi yang terbuka ke bawah. Berarti kita identifikasi dulu A-nya. Yang pertama, A-nya itu bernilai koefisien dari X kuadrat ya, adalah 1. Yang kedua, A-nya itu adalah 5. Yang ketiga, A-nya adalah negatif 4. Yang keempat, nilai A-nya adalah
kelima nilai A-nya adalah negatif 3. Berarti grafik yang terbuka ke atas, A-nya positif kan gitu ya. Yang terbuka ke atas, di yang pertama, yang kedua, dan yang keempat. Itu ya, terbuka ke atas. Sekarang yang terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah berarti A-nya negatif. Gitu ya, yaitu yang nomor 3 dan 5 itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada istilah titik balik. Nama lain dari titik balik adalah titik puncak ya, yaitu di mana posisinya berbelok gitu. Kita bicara seperti ini, ketika awalnya dia turun, beloknya kan di puncak nih, baliknya di puncak gitu. Baru ke atas. Oke, gitu ya. Ini sama aja dengan titik puncak. Titik puncak itu meliputi X puncak, Y puncak. Gitu ya. X puncak nilainya adalah min B per 2A. Dalam kasus ini, min B-nya adalah min 8 per 2 kali A-nya adalah 1 kan gitu ya. Jadi nilainya 8 per 2 sama dengan 4. Kita dapat X-nya 4. Kita substitusi aja langsung ke persamaannya. Berarti Y puncaknya adalah X kuadrat min 8X tambah 15 kan gitu ya. 4 kuadrat min 8 kali 4 tambah 15. Jadinya 16 min 32 tambah berarti min 1. Jadi titik baliknya adalah X-nya 4, Y-nya negatif 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Rata-rata. Konsep rata-rata itu adalah total jumlah gitu ya, dibagi dengan banyak data. Nah, di sini kita tahu bahwa rata-rata dari 15 siswa adalah 95. Berarti rata-ratanya 95. Totalnya kita belum tahu nilainya berapa, dibagi banyak datanya 15 kan gitu ya. Sehingga nilai T-nya adalah 95 kali 15 kan gitu. Jadi T-nya adalah 1425. Itu adalah T. Oke, bagian berikutnya. Jika nilai santi masuk, maka nilai rata-rata terbaru menjadi 94. Berarti rata-rata baru itu kan total nilai semula ditambah nilai santi dibagi. Sekarang karena ada santi yang masuk, berarti total datanya menjadi 15 ditambah 1 kan gitu ya. Jadi ada 16 data. Rata-rata barunya menjadi 94. Total nilai semula 1425 ditambah nilai santi dibagi 16.
Ini akan menjadi 16-nya kita bawa ke kiri ya, jadi dikalikan 94 kali 16 itu sama dengan 1504 sama dengan 1425 ditambah nilai santi, sehingga nilai santi adalah 1504 dikurangi 1425, berarti nilai santi adalah 79 gitu ya. Oke, soal nomor 8. Diberikan data pada suatu tabel frekuensi, siswa dapat menentukan modus. Di kisi-kisinya sudah menyebut modus, baik paket 1 ataupun 2, pertanyaannya pasti terkait modus kan gitu. Oke, ini adalah data berkelompok. Modus untuk data berkelompok sama dengan titik bawah ditambah B panjang kelas kali D1 per D1 tambah D2 gitu ya. Oke, pertama kita pilih dulu kelas modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul gitu. Kalau paling sering muncul berarti frekuensinya paling besar kan gitu ya. Frekuensi terbesar di sini adalah 9. Maka ini adalah kelas modus. Karena frekuensinya 9. Tuh ya. Kita langsung tentukan aja dulu. Dari kelas modus ini kita tentukan titik bawahnya. Titik bawah itu adalah interval bawah dikurangi 0,5. 31 dikurang 0,5. Berarti sama dengan 30,5. Kan itu ya, itu titik bawahnya. Kemudian P itu panjang kelas. P itu bisa dicari dengan mengurangkan gitu ya. Mengurangkan interval bawah dengan interval sebelumnya itu boleh. Itu namanya P. Sehingga P-nya adalah 31 dikurang 26 sama dengan 5. P itu sebenarnya panjang kelas ya. Dari 31 sampai 35 ada berapa data gitu. 31, 32, 33, 34, 35 itu kan panjangnya 5. Tuh. Cara lainnya seperti ini. Oke, sekarang kita cari D1. D1 adalah selisih modus dengan kelas sebelumnya. Berarti kan 9 dikurang 8 ya. Sama dengan 1. D2 adalah selisih modus dengan kelas setelahnya gitu. D2-nya adalah 9 dikurang 6 sama dengan 3. Oke, berarti sekarang bisa kita hitung dong ya modusnya. Modusnya sama dengan titik bawahnya adalah 30,5 ditambah panjang kelasnya 5 kali D1 itu adalah 1 per D11 ditambah 3. Gitu ya, jadinya 30,5 ditambah 5 kali 1/4 gitu ya. 30,5 ditambah 5 bagi 4 itu 1,25. Oke, sehingga modusnya adalah 30,75. Gitu. Maaf ya, salah hitung Ibu nih. Sorry. Jadi modusnya 30 tambah 1 31 ya, 0,75. Oke.
Kita lanjut ke soal nomor 9. Rumus fungsi nilainya untuk X tertentu. Nilai X tersebut berupa penyelesaian dari persamaan kuadrat. Oke, jadi diberikan fungsi seperti ini, diketahui FP-nya adalah 3. Kita cari dulu ya. FP, kan itu ya, berarti B kuadrat dikurang 10B ditambah 24. FP-nya bernilai 3. 3 sama dengan B kuadrat min 10B ditambah 24. Kita kumpulkan di satu ruas, di 0, 3-nya bawa ke kanan gitu ya. B kuadrat min 10B ditambah 24 min 3, kan gitu ya. Di 0 sama dengan B kuadrat min 10B ditambah 21. Nah, sekarang untuk mencari P, kita faktorkan nih. P kuadrat jadinya P dan P, kan gitu ya. Sekarang kita cari bilangan. Jika dikalikan hasilnya 21, tapi kalau ditambahkan hasilnya negatif 10. Itu adalah, 21 itu adalah negatif 7 kali negatif 3 ya. Kalau dikalikan hasilnya kalau dikalikan hasilnya 21, kalau ditambah hasilnya negatif 10. Ini min 7, min 3. Sehingga nilai P-nya P min 7 sama dengan 0 atau P min 3 yang sama dengan 0, kan gitu ya. Jadi nilai P-nya adalah 7 atau P-nya sama dengan 3. Gitu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 10. Daerah asal dari fungsi fx ini adalah fungsi akar dengan n-nya genap di sini, akar pangkat 2 ya. Jadi daerah asalnya haruslah yang di bawah tanda akar. Nah, ini kan ada di bawah tanda akar nih ya. Harus lebih dari atau sama dengan 0. Gitu. Jadi negatif 4x, 3-nya kita bawa ke kanan atau kedua ruas dikurang 3. Jadinya min 4x lebih dari atau sama dengan min 3. Sehingga x-nya haruslah min 3 dibagi min 4. Kan gitu ya. Karena kedua ruas dibagi bilangan negatif, maka tandanya harus dibalik. Sehingga x-nya kurang dari sama dengan 3/4. Oke. Sekali lagi, tandanya dibalik karena pembaginya adalah bilangan negatif. Ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Diberikan dua rumus fungsi menentukan hasil komposisi. Oke. Ini dibaca G komposisi F. G komposisi F artinya G Fx. Gitu ya. Dengan kata lain, Fx-nya dimasukkan ke dalam fungsi G. Jadi kita tahu Gx kan? Gx sama dengan X min 1. Sekarang Gfx berarti ya sama dengan Fx. X-nya diganti dengan Fx gitu ya. Fx min 1. Gitu jadinya. Yaitu sama dengan Fx-nya adalah 1/2x dikurang 1. Ini kita samakan penyebut menjadi atasnya kali 2x per 2x gitu ya. Sehingga jadinya adalah 1 dikurangi 1 kali 2x
2x per 2x karena penyebutnya udah sama. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 12, diberikan 3 rumus fungsi, siswa diharapkan menentukan nilai komposisi dari 3 fungsi tersebut. Oke, yang ditanya F komposisi G, komposisi H. Kalau menghitung soal seperti ini, ingat ya kerjanya dari belakang gitu. Kita cari dulu rumus F komposisi G, komposisi H-nya ya. Berarti yang pertama, H-nya dimasukkan ke dalam G, kan gitu ya. Kita cari dulu G komposisi H, X. Ini akan sama dengan G HX, kan gitu ya. Jadi setiap X pada G, setiap X-nya kita ganti dulu menjadi HX. Berarti adalah 3 kali HX-nya. Nih, HX-nya yang ini ya. X dikurang 1. Gitu. X kurang 1 ditambah 1. Tik ini jadinya 3x min 3 ditambah 1, kan gitu ya. Karena kali ke dalam. Oke, jadinya adalah 3x min 2. Itu G komposisi H. Sekarang barulah kita masukkan dia ke dalam fungsi F. F dari G komposisi H. Nah, berarti sekarang setiap X pada F itu ya harus kita ganti menjadi G komposisi H. Yang ini tadi ya. Oke, sehingga jadinya adalah ini sama dengan X kuadrat, berarti 3X dikurang 2 kuadrat, gitu, dikurangi 5 kali 3X min 2 ditambah 4, kan gitu ya rumus F-nya. Oke, ya, ini jadinya sama dengan 3x min 2 kuadrat adalah 9x kuadrat min 12x, 2 kali min 2 kan min 4 ya, kali 3 min 12x ditambah min 2 kuadrat 4 dikurangi min 5 kali 3 jadinya min 15x, min 5 kali min 2 adalah plus 4 ya. Sehingga jadinya 9x kuadrat. Ini yang ada x-nya min 12 dan min 15, itu jadinya min 27x. Kemudian yang terakhir 4 tambah 10 tambah 4 berarti ditambah 18, kan gitu ya. Oke, sekarang ditanya F komposisi G komposisi H dari negatif 1. Berarti ini sama dengan 9 kali negatif 1 kuadrat,
Ini X-nya kita ganti dengan min 1 ya. Dikurang 27 kali negatif 1 ditambah 18. Gitu. Sehingga hasilnya 9 kali 1 kan 9, min kali min, plus 27 plus 18. Jadi hasilnya 9 tambah 4, 5 ya, 54. Gitu ya. Oke, tapi ini ada cara lainnya ya. F komposisi G, komposisi H negatif 1. Berarti negatif 1-nya kita masukkan ke H dulu. Kemudian hasilnya kita masukkan ke G. Baru hasilnya dimasukkan ke F. Gitu ya. Kita coba. Ini cara yang kedua, kita cari H negatif 1 dulu. H negatif 1 sama dengan, kita masukkan ke sini, negatif 1 min 1. Hasilnya negatif 2. Nah, hasilnya ini kita masukkan ke G sekarang. G negatif 2. Itu sama dengan 3 kali negatif 2 tambah 1, yaitu negatif 6 tambah 1. Hasilnya negatif 5. Sekarang negatif 5 baru kita masukkan ke F. F negatif 5 sama dengan negatif 5 kuadrat dikurangi 5 kali negatif 5 ditambah 4. Sehingga ini sama dengan 25 ditambah 25 ditambah 4 sama dengan 54. Gitu ya. Jadi dapat juga hasilnya dan lebih cepat. Jadi urutannya dari belakang dulu, H, hasilnya dimasukkan ke G, baru masukkan ke F. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Diberikan suatu rumus fungsi pecahan. Kita akan tentukan inverse-nya. Oke, untuk menentukan inverse, pertama kita misalkan fx-nya sebagai y, x min 2 per x min 5. Sekarang kita kalikan nih, x negatif 5, kita bawa ke kanan, maaf ke kiri ya. Kedua ruas dikalikan dengan x min 5. Sehingga hasilnya adalah y dikalikan dengan x min 5 x min 2. Kita kalikan ya. Gitu. Sehingga hasilnya adalah y kali x dikurang 5y sama dengan 3x min 2. Kita kumpulkan yang ada x-nya di ruas kiri. Kali memuat x dengan ini ya. Kita kumpulkan jadi y kali x plus 3x dibawa ke kiri jadi min 3x sama dengan min 5y bawa ke kanan karena nggak ada x. Kita kumpulkan di ruas kanan jadinya 5y, di atasnya min 2. Gitu ya. Sekarang ini sama-sama memuat x, sehingga bisa kita faktorkan x kali ini sisanya y min 3 sama dengan 5y min 2, sehingga x-nya sama dengan 5y min 2 per y min 3. Oke, jadi dari sini kita dapat rumus F inverse-nya. F inverse x sama dengan y-nya tinggal ganti jadi x saja ya ini.
5x min 2 per x min 3. Sekarang ditanya f inverse 4. Kita ganti ya, x-nya jadi 4. 5 kali 4 dikurang 2 per 4 dikurang 3. Nah, itu jadinya ya. 5 kali 4 20 min 2 per 4 kurang 3. 20 kurang 2 18 dibagi 1 hasilnya 18. Gitu ya. Oke, nomor 14. Fx jadi Gx. Nah, ditanya F komposisi G inverse. Kita cari dulu F komposisi G-nya ya. F komposisi Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Artinya Gx-nya dimasukkan ke dalam fungsi F. Fungsi F-nya kan X plus 1 gitu ya. Setiap X di sini ganti pakai Gx. Jadinya berarti Gx ditambah 1 gitu ya. Sama dengan Gx-nya adalah 2x min 3 tambah 1. Nih. Itu ya, sama dengan 2x min 3 tambah 1 jadi min 2. F komposisi G. Sekarang kita cari inverse-nya. Oke, F komposisi G X itu sama dengan 2x min 2. Caranya sama dengan tadi. Jadi kita misalkan sebagai Y dulu. Gitu ya. Sekarang kita buat fungsinya dalam bentuk X sama dengan gitu kan. Itu negatif 2x. Ini kita kumpulkan di kiri dulu ya. Gitu ya. Jadi 2x sama dengan Y-nya di kanan, jadi min Y min 2. Semua kita kalikan min. 2x sama dengan Y plus 2. Sekarang kita peroleh X-nya sama dengan Y plus 2 per 2. Sehingga dari sini kita peroleh inverse-nya F komposisi G inverse X itu sama dengan X plus 2 per 2. Kita tinggal ganti Y-nya pakai X di situ ya. Jadi F komposisi G inverse negatif 4. Tinggal ganti X-nya jadi negatif 4. Itu kan jadinya ya. Oke, jadinya adalah negatif 4 tambah 2 min 2 per 2 sama dengan negatif 1. Oke ya. Kita lanjut ke nomor 15. Diketahui sebuah lingkaran P. Jadi, luas juringnya 105, jari-jari lingkarannya 11. Jadi kurang lebih gambarnya begini ya. Nah, kan itu. Ini P, A, B, B. Luas juringnya seluruhnya ini adalah 105 cm persegi. Jari-jari lingkarannya 11 cm. Tentukan panjang busur AB.
seperti yang ditanya ini ya. Yang lengkung ini berapa sih panjangnya? Oke, panjang busur AB ini lengkungan itu sama dengan 2 kali luas juring dibagi R. Tuh ya, ingat rumusnya, 2 kali luas juring dibagi R, berarti ini adalah 2 kali 105 dibagi R-nya 11, gitu ya, sama dengan 2 kali 105 berarti 210 ya. Ya, dibagi dengan 11 kan gitu ya. Berarti ini jawabannya adalah berupa koma ya. Oke, jadi nilainya 210 dibagi 11. Yaitu 19,1 ya, kurang lebih. Nah, itu. Oke ya. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Siswa diharapkan dapat menentukan luas juring bagian. Oke. Diketahui PQR 90. Sorry ya, POR 90. Berarti di sini siku 90 derajat. POQ 135. Jika luas juring POR adalah 72, luas juring POR itu adalah POR. Sudutnya 90 derajat per sudut satu lingkaran itu 360 derajat ya, kali luas lingkaran seluruhnya. Luas lingkaran seluruhnya adalah pi R kuadrat sama dengan 72. Tuh. 90 per 360 ini sama dengan 1/4 ya. Sama-sama bagi 9. 1/4 kali pi-nya 22/7 kali R kuadrat. Kita biarkan aja ya, pi R kuadrat. Kita cari luas lingkarannya. Kali pi R kuadrat sama dengan 72. Berarti pi R kuadrat itu sama dengan 72 kali 4-nya bawa ke kanan kali 4 gitu ya. Sehingga pi R kuadrat luas lingkarannya adalah 288. Kan gitu ya. Maka luas juring ROQ. Sekarang kita cari ROQ. Luas juring ROQ ini akan sama dengan sudutnya. Nah, kita tambahin dulu ya. 90 tambah 135 itu 225. Sehingga sudut ini adalah 360 derajat dikurangi 225. Itu ya, sama dengan 135 derajat. Oke. Berarti luas juring ROQ adalah 135 derajat per sudut lingkaran seluruhnya adalah 360 derajat kali pi R kuadrat. Pi R kuadrat
itu luas lingkaran ya. Nanti ini jadinya sama-sama dibagi 45. Bagi 45 kan bisa ya jadinya 3/4. 3/4 dikalikan dengan pi r kuadrat dapat tadi 288. Ini jadinya ini boleh dicoret dong. 72 kali 3. Jadi 216. Nah, itu adalah luas juring ROQ. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 17. Diketahui dua lingkaran A dan B. Panjang jari-jari lingkaran B 5 cm. Jarak kedua pusat 25. Panjang garis singgung persekutuan luar. Kita cek kisi-kisinya. Diberikan panjang garis singgung persekutuan luar. Berarti baik paket 1 ataupun 2, nanti soalnya persekutuan luar ya. Kita coba, katanya ketentuan jari-jari lingkaran B lebih kecil dari jari-jari lingkaran A. Berarti A-nya lebih besar ya. Ini A. Dan adalah lingkaran yang lebih kecil, yaitu B. Jari-jari B adalah 5 cm. Oke. Jari-jari B adalah 5 cm. Jarak kedua titik pusat 25. Berarti antara A dan B itu jaraknya 25 ya. Kemudian panjang garis singgung persekutuan luar. Ini namanya garis singgung persekutuan luar. Sebentar. Jadi garisnya menyinggung A sekaligus menyinggung B. Itu ya. Panjang garis persekutuan luarnya 24. Ditanya jari-jari A besarnya berapa gitu ya. Nih, R besarnya berapa? Oke, kita coba cari. Ini kita buat dulu sama. Ingat garis singgung itu sifatnya tegak lurus ya. Selalu tegak lurus dengan jari-jari. Kalau begitu kita coba buat agar ini sama ya. Sama-sama 5 dulu biar kita dapat tuh. Ya, jajar genjang berarti ini 5, sedangkan bagian ini belum diketahui X. Ini 5 tambah X gitu nanti ya. Segini 5 karena sama dengan yang di sebelahnya, kita buat sama tadi. Ini kita belum tahu berapa. Ini X. Berarti sisi miringnya kan sama dengan yang di atas ya. 25 juga. Sehingga kita dapat segitiga siku-siku nih. Kalau ibu gambar ulang segitiga siku-sikunya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini X. Sisi tegaknya 24. Sisi miringnya 25. Oke, gitu ya. Sebentar. Nah. Oke, sehingga untuk mencari nilai X adalah akar dari, kita pakai Pythagoras ya. X-nya adalah akar dari 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Kan gitu. Sama dengan akar dari, ini selisih 2 kuadrat, 25 min 24 kali 25 plus 24 gitu ya. Kalau difaktorkan jadinya X-nya adalah akar dari 1 kali
25 tambah 24, 49. Akar dari 49 adalah 7. Berarti X-nya 7. Sehingga jari-jari yang besar, jari-jari A yang besar itu, R adalah sama dengan 5 ditambah X, kan itu tadi ya. 5 tambah X, sehingga sama dengan 5 tambah 7, yaitu 12. Jadi, jari-jari lingkaran B adalah, jari-jari lingkaran A adalah 12. Tuh ya. Jadi untuk mencari X dulu pertama, caranya adalah pakai Pitagoras. Itu jarak antar pusatnya dikuadrat dikurangi panjang garis singgung persekutuan luarnya. Tuh ya. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Diberikan sebuah gambar lingkaran dan 2 tali busur berpotongan di luar lingkaran. Siswa diharapkan dapat menentukan besar suatu sudut dengan menerapkan teorema yang sesuai. Kita isi dulu yang diketahui ya. AOB yang ini 80 derajat, ACB 36, ACB 36. Nah, gitu ya. Berarti DUE berapa? DUE yang mana nih? DUE yang ini ditanya ya. Oke, kalau mau pakai rumus saja, sudut DUE kita akan cari. Caranya kita pakai konsep sudut pusat dan sudut keliling, yaitu bahwa perpotongan 2 tali busur di luar, ya, perpotongan 2 tali busur di luar itu sudut ACB, itu kan perpotongan yang di luar ya. ACB sama dengan setengah kali sudut pusatnya adalah sudut AOB ya, dikurangi sudut DOE. Nah, itu rumusnya yang kalian dapat di kelas 11. Sehingga kita bisa masukkan angkanya saja. ACB itu adalah 36 derajat sama dengan setengah kali sudut AOB 80 derajat dikurangi DOE, itu kita anggap X ya, kita belum tahu berapa. Kita akan cari nilai X-nya. Oke, setengahnya kita kalikan ke kiri dulu, 2-nya kali ke kiri. Jadinya 72 gitu ya, sama dengan 80 derajat dikurang X. Tuh kan, sehingga X-nya sama dengan, kita pindah ruaskan X-nya ya. X-nya buang ke kiri, jadi X sama dengan 80 derajat dikurang 72 derajat. X-nya sama dengan 8 derajat. Gitu ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, pada kisi-kisi disebutkan berpotongan di luar lingkaran. Berarti bentuk gambarnya akan selalu seperti ini ya. Sehingga rumus ini yang akan dipakai. Tuh. Jadi, ingat bahwa sudut yang ada di perpotongan luar ini adalah setengah dari
sudut pusat yang besar ini dikurangi sudut pusat yang lebih kecil. Kemudian tinggal masukkan angka kebersamaannya. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Diberikan gambar data pada diagram, siswa dapat menginterpretasi diagram pencar atau scatter plot dari data bivariat. Kita akan menginterpretasi maknanya ya. Kesimpulan apa yang dapat diambil mengenai hubungan antara persentase kelulusan SMA dengan persentase kemiskinan. X-nya persentase kelulusan SMA, Y-nya persentase kemiskinan. Artinya ini adalah variabel bebas, yang ini adalah variabel terikat, kan gitu ya. Artinya persentase kemiskinan dipengaruhi oleh persentase kelulusan SMA. Tuh. Nah, coba kita lihat, makin kecil persentase kelulusan SMA, maka apa yang terjadi? Makin kecil berarti makin ke kiri ini, Y-nya semakin ke atas, kan gitu ya. Makin besar berarti. Kalau makin ke atas, Y-nya makin besar. Ini tadi makin kecil gitu ya. Makin kecil persentase kelulusan SMA, maka makin besar persentase kemiskinan. Nah, kalau kita lihat, makin ke kanan, X-nya kan makin besar harusnya. Jadi kalau ke kanan X-nya makin besar persentase kelulusan SMA, maka makin ke kanan ternyata plottingan titiknya makin turun, kan gitu ya. Makin ke kanan makin turun, berarti makin kecil persentase kemiskinan. Nah, itu ya dua hal yang bisa kita simpulkan dari kurva ini. Nah, kita lihat contoh soal berikutnya. Tentukan jenis korelasi. Oke, yang A dan B ini sama-sama ya. Kita bisa plotting sebuah garis yang didekati oleh titik-titik ini. Titiknya berkumpul pada sebuah garis gitu ya. Maka korelasi ini adalah korelasi linier. Yang ini juga sama, korelasi linier. Tapi untuk yang A, makin ke kanan dia justru makin turun. Kita lihat ya, kalau ke kanan dia turun atau naik. Kalau makin ke kanan dia turun, berarti korelasi liniernya bersifat negatif. Sedangkan kalau makin ke kanan dia makin ke atas, berarti korelasi liniernya positif. Gitu ya. Ini namanya yang A korelasi linier negatif, yang B korelasi linier positif. Linier karena dia mendekati sebuah garis di tengah-tengahnya ya. Plottingannya itu mendekati sebuah garis. Oke, kita lanjut soal nomor 20. Diberikan data sebagai berikut. Kita akan cari variabel terikatnya. Variabel terikat artinya dia nggak bebas, dia dipengaruhi kan gitu ya. Coba yang A. Waktu yang diperlukan untuk berkendara sejauh 30 km dan kecepatan kendaraan.
ada 2 unsur di sini ya. Yang pertama waktu, yang kedua kecepatan. Yang mana mempengaruhi mana, gitu ya. Jadi makin cepat kendaraan, waktunya kan makin kecil. Makin sedikit waktu yang diperlukan. Makin besar, makin kecil kecepatannya, artinya kendaraannya makin lambat, waktu yang diperlukan juga semakin lama, semakin besar jadinya, kan gitu ya. Berarti kecepatan mempengaruhi waktu. Nah, kan gitu ya. Waktu bergantung pada kecepatan. Waktu yang diperlukan bergantung pada kecepatan. Sehingga waktu itu adalah variabel terikat. Karena dia bergantung pada kecepatan. Sedangkan kecepatan itu adalah variabel bebas. Itu. Untuk yang B, sewa dan lama menginap. Besar sewa dan lama menginap. Lama menginap mempengaruhi besar sewa, kan gitu ya. Makin lama menginap, besar sewanya makin besar. Berarti lama menginap itu adalah variabel bebas, sewa itu adalah variabel terikat. Karena besar sewa bergantung pada lama menginap. Tuh ya. Untuk yang C, luas panel surya dan sumber energi. Kalau ini kan energinya bergantung pada luas panel surya, gitu kan ya. Semakin luas panel surya, makin besar sumber energinya. Semakin sempit panel surya, semakin kecil sumber energinya. Berarti sumber energi itu terikat karena dia bergantung pada luas panel surya. Gitu ya. Kemudian masa pakai kendaraan dan nilai jual kendaraan. Berarti nilai jual dan masa pakai. Makin lama masa pakainya, nilai jualnya kan makin rendah biasanya ya. Berarti nilai jual itu terikat karena dia tergantung pada masa pakai. Nah, berikutnya ongkos kirim dan berat paket. Makin berat paketnya, ongkos kirimnya makin mahal, kan gitu ya. Berarti ongkos kirim itu adalah variabel terikat karena dia bergantung pada berat paket. Berat paketnya variabel bebas. Jadi yang termasuk variabel terikat adalah yang pertama, waktu menempuh. Waktu yang diperlukan untuk berkendara sejauh 30 km. Kemudian mana lagi yang terikat tadi? Sewa. Kemudian sumber energi. Kemudian nilai jual. Kemudian ongkos kirim. Itu adalah variabel terikat. Sedangkan variabel bebasnya mana aja tadi nih yang bertanda B ya. Kecepatan, kemudian lama menginap, luas panel, kemudian masa pakai kendaraan, dan berat paket. Nah, itu ya.